Selamat siang bagi rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali di dalam perkuliahan saya di siang hari ini. Saya bersyukur kita boleh diberi kesehatan semuanya hingga hari ini. Dan siang hari ini teman-teman sekalian, rekan-rekan semuanya, dimanapun Anda berada, kita semua akan belajar pada siang hari ini mengenai satu mata kuliah yang teman-teman sudah klik di dalam registrasi mata kuliah, yaitu mata kuliah mikrobiologi pertanian. Nah, mata kuliah mikrobiologi pertanian ini satu mata kuliah yang menjadi tawaran bagi program studi agroteknologi, ya teman-teman sekalian, yang diharapkan nantinya teman-teman dapat memahami lebih banyak mengenai dunia mikroorganisme. Namun seperti apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini selama 1 semester ke depan, saya akan menyampaikan gambaran rencana pembelajaran semester kita alias RPS selama 1 semester ke depan. Nah, demikian RPS kita untuk mata kuliah mikrobiologi ya, pertanian kita. Oke, semoga sudah melihat semuanya teman-teman sekalian. Ya. Nah, mata kuliah mikrobiologi pertanian, teman-teman, itu merupakan mata kuliah elektif yang diberikan kode AO 640 dengan bobot 3 SKS, artinya ada 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Nah, mata kuliah ini teman-teman sekalian ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini. Ada sebanyak 10 capaian pembelajaran terkait dengan sikap yang teman-teman nanti bisa pelajari lebih detail terkait dengan 10 sikap ini, dan juga diharapkan capaian pembelajaran yaitu terkait dengan penguasaan pengetahuan, yaitu terkait dengan bagaimana penguasaan yang pertama teori dan prinsip mikrobiologi dan keterkaitannya dengan cabang ilmu pertanian, khususnya penanganan pasca panen, pengelolaan hasil pertanian, dan memahami karakteristik kehidupan mikroorganisme dan lingkungannya. Harapannya kedua, teman-teman juga menguasai konsep dan metode analisis pertumbuhan, metabolisme, molekuler, genetika mikroorganisme. Dan yang terakhir, penguasaan pengetahuan diharapkan mahasiswa, teman-teman sekalian, menguasai konsep pemanfaatan dan pengembangan mikroba dalam bidang pertanian, khususnya penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian yang berkelanjutan. Nah, keterampilan khusus ada beberapa poin yang diharapkan, ada 6 poin dari A sampai F. Namun demikian terlalu panjang kalau saya sampaikan satu persatu, teman-teman dapat pelajari nanti dan kita bisa diskusikan juga terkait dengan keterampilan khusus yang diharapkan. Untuk keterampilan umum juga ada 6 poin, ada 8 poin. Nah, ini cukup panjang teman-teman. Anda bisa baca juga, kita bisa diskusikan nanti terkait dengan keterampilan umum ya, yang diharapkan dari mata kuliah ini. Nah, sementara capaian pembelajaran secara khusus mata kuliah ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat, yang pertama dapat membedakan dan mengidentifikasi ya berbagai macam mikroorganisme, khususnya ke cendawan atau jamur, yaitu kapang, kamir, dan juga bakteri serta virus. Yang berikutnya adalah mahasiswa diharapkan memahami prinsip nutrisi dan fisiologi pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga, mahasiswa memahami ekologi, keanekaragaman, interaksi, dan komunikasi mikroorganisme. Yang keempat, mahasiswa memahami prinsip molekuler, genetika, dan rekayasa mikroorganisme. Pada poin yang kelima, setelah Anda memahami dasar-dasar dari mikrobiologi, Anda masuk kepada bagian proses aplikasi mikrobiologi dalam bidang pertanian. Nah, diharapkan mahasiswa nanti
dapat memahami pemanfaatan dan pengembangan mikroba dalam bidang pertanian, khususnya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Nah, berikutnya yang keenam, diharapkan mahasiswa memiliki keterampilan atau skill dalam mencari, mengolah, mengevaluasi, dan menyajikan informasi terbaru terkait dengan peranan satu spesies atau konsorsium atau lebih dari satu spesies atau mixed culture, biasanya orang mikrobiologi menyebutnya, dalam aplikasi bidang pertanian, khususnya dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Nah, deskripsi singkat dari mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini ingin membekali teman-teman ya dengan ada penjelasan dan diskusi mengenai atau tentang karakteristik mikroorganisme dan potensi pemanfaatannya dalam bidang pertanian, dengan pokok-pokok bahasan mencakup pengantar dan sejarah mikrobiologi, struktur dan fungsi sel mikroorganisme, nutrisi mikroorganisme, metabolisme dan pertumbuhan mikroorganisme, keanekaragaman, taksonomi dan klasifikasi mikroorganisme, ekologi, interaksi dan komunikasi mikroorganisme, pengantar biologi molekuler dan genetika mikroorganisme, bioteknologi mikroorganisme, virus tanaman, baik bakteriofag atau virus bakteri dan keanekaragamannya, studi pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pertanian, khususnya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Nah, mata kuliah ini sebagai syaratnya teman-teman harus mengambil satu mata kuliah biologi ya. Ini sudah Anda ambil biasanya di semester awal, di semester 1 atau Anda sebagai mahasiswa baru. Nah, teman-teman sekalian, untuk bisa mencapai proses pembelajaran yang baik ya, capaian pembelajarannya dapat terlaksana dengan baik ya. Dan bagaimana tadi sudah disampaikan deskripsi singkatnya, maka setiap tatap muka saya sudah merancangnya ya, RPS ini sedemikian rupa sehingga ada beberapa tatap muka ya, ada 16 kali tatap muka supaya teman-teman dapat memahami dengan baik bagaimana mata kuliah mikrobiologi pertanian. Yang jelas yang pertama teman-teman pada saat ini Anda harus bisa memahami ya aturan main perkuliahan kita serta definisi ruang lingkup dan sejarah mikrobiologi dan bagaimana perannya dia di dalam kehidupan di sekitar kita. Itu yang pertama minggu ini ya. Materi ini kajiannya yaitu mengenai pendahuluan aturan main perkuliahan ruang lingkup dan sejarah mikrobiologi. Metodenya kita bisa saya ceramah, saya dengan teman-teman, kita ada diskusi nanti boleh, dan pengalaman belajarnya jelas bahwa Anda semua diharapkan dapat memahami aturan main perkuliahan dan diskusi untuk menyepakatinya. Demikian juga teman-teman ya, nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya saya berharap teman-teman juga bisa mendapatkan mata kuliah materi-materi terkait dengan struktur dan fungsi sel seperti topik yang sudah saya sampaikan tadi ya, atau deskripsi mata kuliah tadi. Jadinya kalau kita lihat sama-sama teman-teman sekalian, beberapa materi akan saya sampaikan minggu demi minggu. Yang tadi sudah saya sampaikan materinya apa saja, ada nutrisi mikroorganisme, metabolisme dan pertumbuhan mikroorganisme, keanekaragaman dan taksonomi, klasifikasi mikroorganisme dan bakteri dan kapang kamir. Tapi sebelumnya pasti juga ada evaluasi. Saya membaginya dalam 3 evaluasi dalam perkuliahan ini. Ada evaluasi pertama, nanti kedua dan ketiga. Nah, evaluasi kedua dilakukan setelah pertemuan kelima dan keenam, yaitu setelah materi ekologi, interaksi, dan komunikasi mikroorganisme, teman-teman sekalian. Kita juga nanti pada akhirnya di dalam evaluasi yang ketiga, nanti kita akan melihat sama-sama, teman-teman, saya berharap teman-teman kita belajar mengenai pemanfaatan mikroorganisme, ya, entah itu bakteri, virus, kapang kamir di dalam pertanian. Ya, untuk itu kita pertama belajar studi pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang kesehatan dan kesuburan tanah, studi pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pembenihan dan pertumbuhan tanaman, pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang perlindungan tanaman, pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Nah, ini cukup banyak kasusnya, kita akan belajar selama 4 tatap muka. Nah, referensi yang dipakai teman-teman ini cukup update, saya pakai beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir, tapi juga ada beberapa buku teks yang lama, tetapi ini masih relevan. Dan juga saya berharap teman-teman bisa membaca dari artikel penelitian atau review dari Jurnal Nasional Akreditasi dan Jurnal Internasional Reputasi supaya mengkayakan
teman-teman sekalian ya di dalam mengembangkan materi belajar. Nah, yang jelas teman-teman kuliah ini tadi ada tatap muka kita 2 SKS dan ada praktikum ya selama 1 SKS yang artinya 100 menit per minggu di ruang praktikum ya. Nah, yang jelas ada beberapa metode pembelajaran selama kita berkuliah ya, mulai dari small group discussion, ada role play dan simulation, discovery learning, self-directed learning, hingga problem based learning dan inquiry. Nah, teman-teman sekalian, sebagai bentuk evaluasi mata kuliah ini, maka ada sebuah penilaian yang sudah saya coba susun, mulai dari penilaian rentang dengan nilai antara nilai 0 hingga 100 poin, dan saya konversi menjadi aksara. Semoga teman-teman ini bisa dipahami, ini tidak jauh dan masih relevan dengan peraturan akademik yang ada di dalam universitas kita. Ada bonus penilaian yang teman-teman kalau Anda bisa menulis ya di review nanti ya, menulis review dengan baik, review artikel, dan Anda akan bisa dipublikasikan di dalam Sinta 3 atau 4 ada tambahan poin. Nah, itu sekilas terkait dengan RPS kita, teman-teman sekalian, rencana pembelajaran 1 semester ke depan. Nah, nanti bisa ditanyakan terkait dengan RPS ini ya, teman-teman. Saya membuka diskusi buat teman-teman bagaimana saya memberikan materi sehingga penilaian. Silakan kalau ada masukan. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya saya akan menyampaikan satu materi contoh yang teman-teman bisa lihat bagaimana peran mikroorganisme dalam kehidupan di sekitar kita. Ya, saya akan berikan contoh deskripsi bagaimana materi ini saya sampaikan. Semoga teman-teman tertarik, yang menarik bagaimana kehidupan mikroorganisme di sekitar kita. Nah, saya akan share lagi materi saya kepada teman-teman sekalian. Oke, nah semoga sudah tampak ya teman-teman sekalian di screen Anda. Jadi kalau kita lihat ini satu topik yang menarik di awal perkuliahan kita, bagaimana kita belajar peran mikrobiologi dalam kehidupan dan khususnya di bidang pertanian. Nah, ini saya tampilkan di sini ada gambar buah-buahan supaya tidak jauh dari lingkungan Anda, dan gambar yang di bawah itu sebenarnya animasi ya dari sebuah foto mikroskopi, elektron mikroskopi terkait dengan kehidupan mikroorganisme di alam sesungguhnya. Nah, yang jadi menarik adalah yang pertama, bagaimana jika dunia ini tidak ada mikroorganisme ya. Kalau nggak ada mikroorganisme sih seperti apa sih di dunia di sekitar kita. Nah, tentunya teman-teman akan lihat ya, sampah di mana-mana menggunung, tidak ada proses dekomposisi ya. Sampah jerami ya, atau hasil pertanian ya, jerami kalau kita ada tanam padi, kalau nggak ada mikroorganisme yang mengurai, maka akan tertumbuk ya di mana-mana. Demikian juga teman-teman sebenarnya ini sedikit terkait dengan bidang yang lain, tetapi kita kalau nggak ada mikroorganisme, tidak ada penyakit ya kalau nggak ada mikroorganisme. Tapi juga di dalam pertanian, kalau tidak ada mikroorganisme juga tidak ada penyakit busuk buah, busuk umbi, ya ada tobacco mosaic virus ya, virus mosaik yang menyerang tanaman tembakau, tidak ada juga virus yang menyerang tanaman jeruk ya. Demikian juga yang kapang ini ya, yang menyerang buah stroberi yang mungkin Anda suka diantaranya buah stroberi ini. Tetapi juga kalau nggak ada mikroorganisme, tanah itu tidak akan menjadi subur, tidak terjadi mineralisasi dengan baik, ya, tidak terjadi nitrifikasi dan amonifikasi. Demikian juga tidak ada pupuk organik yang berkualitas tinggi yang membantu petani supaya hasilnya jadi berlimpah, ya, hasilnya jadi bagus. Nah, bahkan teman-teman kalau nggak ada mikroorganisme, kita tidak akan pernah menikmati produk-produk hasil pengolahan hasil pertanian ya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian seperti yang Anda lihat. Mungkin Anda nggak pernah bisa menikmati tempe, ya. Anda nggak bisa menikmati kecap fermentasi, Anda nggak menikmati misalnya wine atau nata de coco di sini, Anda nggak bisa menikmati yang namanya Yakult, ya, atau yogurt misalnya, atau keju. Ini sebagian kecil saja yang saya sampaikan. Ada banyak puluhan bahkan ratusan produk-produk fermentasi yang dihasilkan dari mikroorganisme, dan ini menyehatkan bagi kesehatan kita, ya. Hasil pertanian yang kita olah ya melalui jasa mikroorganisme itu menyehatkan kita. Nah, kalau nggak ada, bayangkan ya kita tidak bisa menikmati ini. Nah, teman-teman sekalian, ya, yang jelas belajar mikrobiologi sebenarnya aspeknya luas, dari bidang lingkungan, kesehatan,
industri dan pangan ya, industri bisa industri misalnya farmasi, teman-teman juga menggunakan jasa mikroorganisme, pertanian, bioteknologi, ya bahkan bidang-bidang penelitian ini menggunakan mikroorganisme untuk bisa mendatangkan manfaat. Nah, apa itu mikrobiologi? Yang jelas secara umum teman-teman saya sampaikan, mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari karakteristik makhluk hidup berukuran mikro atau mikron, ya dalam ini kecil, ya, atau tidak tampak oleh mata ya, karena mikron itu artinya Anda bisa bayangkan kalau Anda punya penggaris 1 mili itu dibagi 1000 kali, ya. Sehingga untuk bisa melihat benda kecil ini atau makhluk kecil ini diperlukan bantuan mikroskop. Ya, kita ada mikroskop cahaya, ya, ada stereomikroskop, ya, ada juga fluorescence mikroskop, tapi juga ada yang teknologi yang bagus adalah ada SEM dan TEM, scanning electron microscopy dan transmission electron microscopy. Nah, yang jelas teman-teman di dalam mikrobiologi ada beberapa kajian untuk bisa kita belajar ke sana melalui beberapa pendekatan ya, secara taksonomis ya, digolongkan belajar mikrobiologi ada digolongkan beberapa bagian. Yang pertama virologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang virus. Yang kedua bakteriologi, ilmu yang mempelajari bakteri. Yang ketiga mikologi, ilmu yang mempelajari jamur, khususnya kapang dan kamir. Mikologi, ilmu yang mempelajari alga atau ganggang. Protozoologi yang mempelajari protozoa. Nah, secara struktur ya mikroba ya mikroba atau mikroorganisme dibagi di dalam beberapa golongan. Yang pertama aseluler, ya tidak memiliki organel sel dalam hal ini, ya hidupnya pasti 100% parasit, dan itu identik dengan yang namanya virus. Ya banyak sekali virus ya teman-teman, ada virus manusia, virus hewan, virus tanaman ya, tumbuhan, dan virus bakteri atau bakteriofag yang saya tampilkan di kanan ya, kanan atas ya di slide Anda itu bakteriofag. Nah, ini beberapa virus ya yang saya tampilkan ya. Bentuknya macam-macam teman-teman sekalian. Nah, demikian juga mikrobia bisa dijelaskan pada strukturnya mengenai struktur membran inti selnya yang dibungkus oleh membran inti. Itu kalau tidak dibungkus oleh membran inti disebut sebagai prokariotik, ya, tidak mempunyai inti nukleus atau inti sel sejati. Dia terbuka inti selnya, ya. Itu contohnya bakteri, archaea, ya, itu contohnya teman-teman. Ya, banyak juga macamnya atau jenisnya, spesiesnya bakteri maupun archaea. Berikutnya yaitu mikrobia eukariotik. Ini yang inti selnya diselubungi atau dikelilingi oleh membran inti. Ya, itu contohnya adalah fungi atau cendawan. Ini kahmir yang terkena Saccharomyces cerevisiae, atau Rhizopus misalnya, ini jamur kapang ya teman-teman sekalian. Nah, demikian juga ada juga golongan mikroorganisme tapi cukup besar meskipun tidak mudah dilihat oleh mata telanjang ya. Itu ada alga ya, dan ada protozoa ya. Di situ ada paramecium, ada amuba, ada euglena. Nah, teman-teman sekalian, nah dalam hal ini saya ingin melihatkan bagaimana teman-teman ketika saya memberikan contoh buat teman-teman melihat ya bagaimana mengeksplorasi yang namanya salah satu mikroorganisme yang sempat saya lakukan dengan mahasiswa ya, kakak tingkat Anda teman-teman, dan riset saya yang saya lakukan di US teman-teman ini terkait dengan bagaimana proses belajar mengenai bakteriofag, mulai dari proses isolasi di lapangan dan bagaimana saya melakukan proses menggunakan mikroskop elektron dan melihat hasilnya seperti apa yang saya sempat teliti ya bersama teman-teman mahasiswa, dan hasilnya yang saya kerjakan di US ini teman-teman bisa lihat sejenak video dan juga beberapa gambar. Semoga teman-teman bisa menyimak. Nah, ini yang pertama adalah video mengenai, saya stop saya dulu. Ya, yang pertama video mengenai eksplorasi bakteriofag ya atau virus yang menyerang bakteri di lahan persawahan, yaitu khususnya bakteri Xanthomonas oryzae. Jadi yang seringkali merusak padi, dan kita ingin mencoba untuk mencari virus yang bisa mengendalikan bakteri yang menyebabkan patogen pada padi. Ini ada teman-teman yang bekerja di lapangan.
Nah, ini ada ya Kak Eko ya bersama Kak Matias sebenarnya ya, dia sedang mengambil videonya. Ada Kak Yasmin yang sedang di pematang, dan ini Kak Desi yang sedang mengambil sampel tanah ya yang ada di risosfir bagian sekitar tanaman padi. Ya, diharapkan di sana ditemukan yang namanya virus bakteri. Dan teman-teman akhirnya keempat kakak tingkat Anda ini berhasil mengisolasi, memurnikan, dan memperbanyak virus bakteri yang khusus menyerang bakteri Xanthomonas oryzae. Nah, ini menarik sekali penelitian ini ya, cukup panjang tetapi perjuangannya luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, nah ini berikutnya saya juga punya koleksi bagaimana proses saya mengidentifikasi virus bakteri atau bakteriofag ya. Ini kebetulan saya punya pendamping ya. Di dalam penelitian saya ada Prof. Juliana Gross yang mau saya tampilkan buat teman-teman sekalian proses belajarnya. Oke. Bimbing saya ini ya, siswa identik ya, dan di slide tahun 2018 ini bagaimana persiapan untuk melakukan proses ya identifikasi morfologi ya, virus bakteri. Dalam hal ini kita melakukan identifikasi yang namanya Bacillus phage ya, kita mendapatkan bakteri Bacillus yang membutuhkan buah cabai merah supaya bisa dilihat di mikroskop elektron. Nah, ini contohnya teman-teman sekalian ya. Dan bagaimana hasilnya, bagaimana proses bekerja di mikroskop elektron, ada beberapa gambar yang saya tampilkan buat teman-teman sekalian ya. Gambar yang bisa membantu teman-teman bagaimana hasilnya, ya ini saya tampilkan buat teman-teman sekalian kerja di mikroskop elektron. Nah, ini teman-teman, ya ini mikroskop elektron teman-teman ya, Helios Nanolabs ya, mikroskop bentuknya ini tidak seperti yang Anda lihat, ini ada monitornya tapi juga ada seperangkat alat mikroskop elektronnya. Nah, ini alatnya, dan ini rekan saya, tim riset saya, ada Junior Daniel Thompson yang membantu saya di dalam proses melihat morfologi dari virus. Nah, ini bagaimana meletakkan sampelnya yang sudah disiapkan Ibu Prof. Juliana tadi. Dan ini teman-teman sekalian, oke, ini dari Prof. Juliana ya. Dan hasilnya mau saya tampilkan teman-teman, ini hasilnya saya mau tampilkan buat teman-teman sekalian. Virusnya ya. Hasilnya saya tampilkan buat teman-teman. Ya. Nah, ini hasil virusnya teman-teman sekalian. Nah, ini hasilnya yang bisa. Nah, ini hasilnya teman-teman sekalian. Nah, ini juga, ini hasilnya ya. Ini Bacillus phage, khususnya ini yang saya sampaikan teman-teman. Dan ini juga bakteri yang saya bisa lihat berbesaran sekitar 87.000 kali. Ini Bacillus yang phage yang sempat saya dapatkan, saya peroleh di Brigham Young University yang sempat menjadi riset penelitian saya. Nah, itu teman-teman sekilas dari yang saya sampaikan. Silahkan mungkin ada yang teman-teman bertanya, boleh ada satu pertanyaan yang bisa teman-teman sampaikan. Silahkan saya berikan kesempatan buat teman-teman sekalian untuk bertanya mengenai mikrobiologi pertanian yang saya sampaikan di siang hari ini. Silahkan. Ada? Silahkan pertanyaan. Bila ada pertanyaan, silahkan. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Ya. Oke, Bella, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum. Bagaimana? Olsen, ada pertanyaan? Nah. Olsen, ada pertanyaan? Belum, Vincent? Pak, belum. Belum. Oke, jelas ya.
Ranes? Bagaimana Ranes? Jelas? Alin? Jelas, Pak. Oke, jelas. Alin? Ya, oke teman-teman sekalian. Ya, yang jelas teman-teman sekalian, prinsipnya saya sebagai pengajar tentunya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk pertanyaan berikutnya. Silahkan bertanya nanti di luar kelas, ya nggak apa-apa. Anda bisa chatting dengan saya untuk saya bisa memberikan penjelasan kalau teman-teman ada yang kelewatan. Nanti materi ini akan saya berikan ke teman-teman lewat email, ya lewat email ke teman-teman sekalian bagaimana materi yang saya berikan hari ini dan juga RPS-nya. Terima kasih buat attention teman-teman sekalian di siang hari ini. Ya, saya bersyukur teman-teman boleh mendapatkan materi ini di siang hari ini bersama saya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di minggu yang akan datang dalam perkuliahan saya di pertemuan yang kedua mikrobiologi pertanian. Semangat selalu teman-teman, selamat belajar dan sehat selalu. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya akhiri kuliah kita di siang hari ini. Terima kasih buat perhatian teman-teman sekalian.